Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita masuk ke pembahasan furudul wudu. Al-farad itu dalam madhab Syafi'i sama dengan rukun sama dengan wajib. Jadi itu satu istilah yang sama. Rukun, wajib sama farad itu sama. Berbeda dengan madhab Hanafi yang membedakan antara wajib dengan farad. Di madhab kita farad, rukun sama wajib itu sama kecuali di bab Al-Hajj. Di bab haji. Di bab haji dibedakan antara rukun dengan wajib. Yang mana wajib itu ketika ditinggalkan hajinya tetap sah, tapi dia harus membayar membayar dam. Tapi kalau farad ketika ditinggalkan hajinya tidak sah. Al-fardu lughatan, farad itu secara bahasa adalah janibus syai' al-aqwa, pojok dari sesuatu yang paling kuat. Contohnya ini rukun ini. Janib syai' al-aqwa, ini paling kuat di antara pojok yang lain. Makanya ketika kita dengar komentator bola itu kan tendangan pojok itu apa? Dhorbah rukniyah. Tendangan pojok itu bahasa Arabnya dhorbah rukniyah. Kemudian secara istilah atau syarak, al-juz'u minal mahiyah la tatahaqqaq illa bihi. Bagian dari mahiyah. Mahiyah itu adalah rangkaian suatu ibadah. La tatahaqqaq illa bihi. Yang mana rangkaian itu tidak akan sempurna, tidak akan terjadi kecuali dengan bagian itu. Ini makna rukun. Jadi misalkan salat itu adalah suatu rangkaian yang terdiri dari niat, yang terdiri dari qiyam, yang terdiri dari bacaan Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Ini semua adalah rukun-rukun sholat yang membangun mahiyah sholat. Apabila satu rukunnya itu kita hilangkan, tidak kita datangkan dalam sholat itu, maka mahiyahnya itu tidak akan terjadi. Maksudnya seperti itu. Al-juz'u minal mahiyah la tatahaqqaq illa bihi. Kemudian berkenaan dengan anggota badan wudhu itu adalah 4, yaitu yang wajib dikenai air, yang diwudhui itu kan ada 4, yaitu wajah, terus tangan, rambut, kaki. Kenapa yang menjadi anggota wudhu itu adalah 4 itu? Kenapa anggota lain tidak? Maka di situ dikatakan bahwasanya 4 anggota badan ini adalah tempat yang biasanya digunakan manusia untuk berbuat salah. Ada yang mengatakan juga karena dulu Nabi Adam ketika mendekati pohon yang ada di surga itu, beliau berjalan dengan kaki. Kemudian mengambil buahnya itu dengan tangan. Kemudian makannya dengan mulut, yang mana mulut itu letaknya di mana? Di wajah. Kemudian kepalanya itu menyentuh menyentuh daun-daun pohonnya itu. Dan kenapa kepala itu dimasah bukan digusel? Kenapa diusap? Kenapa nggak dirujuk? Kenapa nggak diguyur? Kenapa nggak dibasuh? Karena kepala itu seringnya dia tertutup. Orang itu seringnya menutup kepala. Bahkan orang Arab dulu seringnya pakai pakai imamah. Orang Indonesia pakai kopiah. Maka untuk mempermudah, maka disuruh disyariatkan untuk dimasah, tidak digusel. Farad yang pertama adalah an-niyah, yang mana dalilnya itu diambil dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa bedanya innamal a'malu binniyat sama wa innamal likulli imri'in ma nawa? Bedanya apa? Kalau innamal a'malu binniyat itu maknanya segala sesuatu amalan itu tidak akan sah tanpa adanya niat. Tapi kalau
wa innamal likulli imri'in ma nawa ini berbicara tentang jazanya, berbicara tentang balasannya. Jadi manusia itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Ini perbedaannya. An-niyah dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. An-niyah secara asal katanya itu dari nauyah, yang mana wa-nya di sini diubah menjadi ya, kemudian diidghamkan dengan ya selanjutnya menjadi niyah. Artinya apa? Nauyah. Ketika orang berwudu, dia wajib untuk berniat. Yang mana dia meniatkan apa? Raf'al hadas, mengangkat hadas, atau fardhul wudu, atau istibah ma la yustabahu illa bil wudu. Pembolehan sesuatu yang tidak dibolehkan kecuali dengan wudu. Seperti apa contohnya? Salat, terus mashul mushaf. Wala yujzi'u as-salis niyatu raf'il hadath, dan tidak sah niatnya orang yang memiliki daimul hadath, yaitu salisul baul, yaitu suatu kelainan dari seseorang. Misal dia itu punya penyakit langka, tidak bisa menahan kencingnya, jadi kencingnya itu keluar terus. Di sini kan dia itu pada hakikatnya berwudu pun dia tidak suci, karena dia masih mengeluarkan hadas terus. Makanya untuk salisul baul itu tidak disahkan ketika dia berniat raf'ul hadas, karena hadasnya tidak terangkat aslinya. Maka dia niatnya istibahah sholah. Niatnya untuk dibolehkan sholah. Ya, dibolehkan untuk sholah. Istibahah sholah atau istibah ma la yustabahu illa bil wudu itu tadi. Dan semisal dengan salisul baul itu mustahadhah, perempuan yang memiliki istihadhah, darah penyakitnya itu keluar terus. Kemudian niat itu secara syariat? Artinya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb. Niat adalah qasdus syai', memaksudkan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan amalnya. Ini makna dari niat. Adapun sebelum beramal kemudian dia sudah niat, ini namanya bukan niat, melainkan azm. Azm itu kalau kita menginginkan sesuatu, hendak melaksanakan sesuatu dalam hati kita, tapi kita belum melaksanakannya, belum membarengkan antara keinginan itu dengan amalnya, itu dinamakan azm. Kalau niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb, dan tempat niat itu ada di hati. Adapun talaffuz bil lisan itu hukumnya mustahab. Mustahab itu maksudnya ya secara dalil memang tidak kuat. Jadi ini istihadnya ulama. Makna mustahab itu secara dalil dia tidak kuat, tapi istihadnya ulama. Kemudian waksil wajahaka, fard wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Dhahiruhu duna dakhil ain wa anf wa fam. Jadi dhahir wajah wajib untuk dibasuh semua. Dan batas wajah ini adalah secara vertikal. Ini vertikal ya. Secara vertikal itu adalah antara manabitus sya'r, jadi tempat tumbuhnya rambut, sampai dakon, janggut, dagu, sama ini lihyain. Lihyain itu tulang rahan bawah. Ini adalah batas wajah secara vertikal. Jadi tempat tumbuhnya rambut ini, kemudian ini rahang bawah dan dagu. Adapun secara horizontal adalah antara telinga dengan telinga. Wajib dibasuh semua. Ya, harus dikenai air. Nah, apakah telinga itu termasuk wajah? Tidak, kalau dalam mazhab kita. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi itu termasuk wajah. Di sini ada kisah menarik dari putranya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi suatu ketika anaknya Imam Ahmad itu protes sama bapaknya. Pak, kok Imam Abu Hanifah itu mengatakan telinga itu termasuk wajah, otaknya itu di mana? Jadi kurang beradab anaknya itu.
Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menasihati anaknya, beradablah dengan ulama anakku. Terus kemudian beliau menjelaskan hujahnya Imam Abu Hanifah, yaitu dengan doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Sajada wajhiya, telah sujud wajahku, lilladzi khalaqahu, untuk yang menciptakan wajahku ini. Wa syaqqa sam'ahu, syaqqa yang membolongi, yang melubangi, sam'ahu. Sam'ahu ini baliknya kemana? Ke wajah. Berarti di sini dipahami bahwasanya telinga itu termasuk wajah. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian wajib juga untuk membasuh semua rambut yang berada di wajah. Walaupun rambutnya itu tebal, dohir sama batinnya. Dohir itu luarnya, batin itu kulitnya. Wajib dibasuh semuanya, walaupun tebal. Kecuali Kecuali jenggot dan jambang, arit sama lehyah. Dikecualikan dua itu. Dua hal itu apabila lebat maka di situ tidak diwajibkan untuk membasuh batinnya. Cukup dohirnya saja. Dan tolak ukurnya lebat atau tidak? Yaitu ketika dilihat di majlis takhotub. Majlis takhotub itu ya kira-kira tiga dhira' lah, 3 hasta. Itu ketika misal kayak majlis ngomong-ngomong kayak gini. Nah, kalau yang berjenggot itu dilihat, ternyata kulitnya itu kelihatan, basyarahnya itu kelihatan, kulit di sininya. Maka di situ dikatakan jenggotnya itu tipis, bukan lebat. Tapi kalau tidak kelihatan, di situ dikatakan jenggotnya lebat. Maka ketika jenggotnya lebat, cukup dibasuh dohirnya saja, tidak perlu sampai batinnya. Kalau misal perempuan punya jenggot gimana? Jenggotnya tebal. Apakah harus dibasuh sampai batin? Harus dibasuh sampai batin, karena normalnya perempuan itu tidak berjenggot. Makanya dia wajib membasuh jenggotnya itu sampai ke batinnya, sampai ke pangkal-pangkalnya, kulitnya, sampai ke kulitnya. Kemudian diwajibkan juga untuk membasuh bagian melebihkan bagian dari kepala dan telinga dan leher. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwasanya bagian yang wajib dibasuh dari wajah itu sudah terbasuh. Ini ada kaidah fikih mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan mengerjakan sesuatu yang lain, maka hukum sesuatu yang lain itu wajib juga. Yang selanjutnya adalah wa ghuslukal yadaini ma'mirfaqika, membasuh tangan sampai mirfaq. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka ila di sini dimaknai sebagai ma'a. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Tangan itu kalau secara bahasa itu apa? Dari mana sampai mana? Dari ujung jari sampai katif, sampai pundak, itu namanya tangan secara bahasa. Itu mutlak, lafadz mutlaknya kalau dalam bahasa. Tapi kalau dalam syariat, dalam bab wudu, tangan yang dimaksud itu adalah dari sini sampai mirfaq. Kalau tangan dalam bab sarikoh, dalam pencurian, dari sini sampai ku'ain. Jadi tangan itu punya tiga pengertian, 3 batasan. Tergantung menurut menurut bahasa atau syariat dalam bab wudu atau dalam sarikoh. Apa tadi? Ya, wajib membasuh kedua tangan bersamaan dengan sikunya. Ma'mirfaqika. Wa mirfaq, siku itu adalah mujtama' admis sa'id wal adud. Jadi berkumpulnya tulang sa'id. Sa'id itu ini, wal adud itu ini. Jadi tempat berkumpulnya tulang hasta dengan tulang ini
tulang pundak, bukan ya? Ya pokoknya ini namanya adat. Ma'al ibrah ad-dakhilah bainahuma. Dengan apa? Jarum. Jadi ini kan ada lancip-lancipnya. Ini ibrah. Nah, tempat berkumpulnya tulang-tulang ini dinamakan mirfaq. Gimana? Ya, tempat bertemunya tulang-tulang ini. Itu dinamakan mirfaq. Misal seseorang itu tidak memiliki siku, gimana? Misal dia diciptakan tangannya itu lurus terus gini, tidak bisa bengkok, tapi lurus terus. Maka di situ kita takdirkan dengan semisalnya. Biasanya orang yang perawakannya seperti ini itu sikunya sampai mana? Kalau dikatakan misal sikunya sampai sini, maka dia wajib membasuhnya sampai sini. Kalau sampai sini berarti wajib dia membasuhnya sampai sini, atau sampai sini, maka wajib membasuhnya sampai sini. Atau misal seseorang itu dia tangannya terpotong sampai sini, bagaimana? Bagian mana yang wajib dibasuh? Sisanya, ya sisanya sampai siku. Tapi misal dia dipotong sampai sini, jadi pas di sikunya, bagian mana yang wajib dibasuh? Ininya, apa? Bagian ujungnya ini, ya Pak, pangkalnya itu, karena dia termasuk dari siku. Atau mungkin dia dipotong sampai sini, mana yang wajib dibasuh? Enggak membasuh apa-apa. Tapi disunahkan untuk membasuh bagian dari adat. Untuk apa? Tahjil. Dan wajib juga untuk membasuh bulu yang berada di tangan. Walaupun itu tebal, wajib dibasuh sampai batinnya. Atau misal ada sesuatu di tangan itu seperti contohnya andeng-andeng, wajib untuk dibasuh juga. Atau misal dia punya jari lebih dari 5, jarinya 6 atau 7, maka di situ juga wajib untuk dibasuh semua. Dan disunahkan untuk memperpanjang apa? Tahjil. Itu nanti di sunah-sunah wudu dibahas. Kemudian yang selanjutnya adalah wamashu ba'di ar-ra's, mengusap sebagian dari kepala. Dalilnya apa? Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah bi. Bi di sini apa maknanya? Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya alba di sini tufidu at-tab'id. Berbeda dengan Imam Malik yang mengatakan alba di sini tufidu al-ilsaq. Makanya dalam mazhab Maliki diwajibkan untuk apa? Mengusap seluruh kepala. Di sini Imam Syafi'i mengatakan alba tufidu at-tab'id. Jadi itu keyakinannya istihad ya. Tiap orang punya ini istihadnya masing-masing. Jadi kan itu menurut kebiasaan orang Arab itu alba itu maknanya ada sekian. Nah ini termasuk yang mana? Kan karena kalau kita belajar nahwu itu kan apa takrif dari harf? Kalimah dalat ala makna fi ghairiha. Suatu kata yang menunjukkan makna untuk selainnya. Jadi harf itu dia tidak bermakna asalnya, melainkan dia apa? Memiliki makna ketika dia bersambung dengan kata yang lain. Contoh al-fi, fi. Contohnya, fi itu kan maknanya biasanya dzarfiyah, menunjukkan suatu tempat. Jadi askunu fil bait, aku tinggal di rumah. Tapi ada hadis Nabi mengatakan dakhalatil mar'atu fi hirrah. Seorang perempuan masuk neraka. Fi di sini apa? Kalau dzarfiyah nggak cocok. Seorang perempuan masuk neraka di dalam kucing, masa gitu? Kan enggak. Dakhalatil mar'atu fi hirrah, di sini fi-nya itu fi taklil. Jadi karena seekor kucing. Di sini yang diwajibkan adalah membasuh sebagian kepala, walaupun hanya sya'ron wahid, walaupun hanya satu helai rambut saja. Tapi kalau rambut ini dia diwajibkan tidak boleh yang dibasuh itu keluar dari batas kepala. Batas kepala itu ya sini, terus ke sini sampai ini jumjumah tengkorak belakang ini loh, batas kepala. Yang keluar dari situ dibasuh tidak sah. Misal ada laki-laki rambutnya gondrong sampai segini, terus dia basuhnya di sini, itu nggak sah. Karena itu sudah keluar apa? Dari batas kepala. Jadi harus dijembreng nih sih. Dijembreng ini apa bahasa Indonesia?
Rambutnya harus di yang belakang ke belakang, yang samping-samping, yang depan-depan gitu. Untuk memastikan mana yang masuk di batas kepala, mana yang keluar. Terus misal seseorang itu dia nggak mau membasuh, nggak mau mengusap kepalanya, tapi pilih membasuh, gimana? Malah digerujuk kepalanya, gimana? Sah apa tidak? Sah, karena gerujuk itu, menggusel itu dia lebih dari sekedar masah, termasuk di dalam itu masah. Dan di sini tidak disyaratkan mengusap kepala itu harus dengan tangannya sendiri. Misal dengan tangannya orang lain pun nggak masalah. Atau kita ambil gombal, ambil kain, yang mana kain itu kita basahi terus kita tempelkan ke kepala, itu nggak masalah. Walaupun tanpa menggerakkan tangan, cuma diginikan, nggak harus digini, cuma disentuhkan saja itu cukup. Atau mungkin ketetesan air, itu juga termasuk cukup. Jadi mengusap nggak ada cara bahasa, nggak ada apa ya? Pengertiannya nggak ada perpindahan. Nggak harus ditahrik, nggak harus digerakkan, walaupun cuma disentuhkan gini aja. Kemudian yang keberapa nih? Yang kelima ya. Semaksil wa umri jalaika ma'ka baika. Farad yang kelima adalah apa? Membasuh kedua kaki sampai ka'bah ini, sampai mata kaki, dua mata kaki. Mata kaki itu apa? Al-admani al-barizan bainas sak wal aqdam. Jadi dua tulang yang menonjol di antara sak itu ini tulang apa, kaki apa ini namanya? Yang ada tulang keringnya itu, dan kodam itu ya kaki yang ini. Jadi bagian tulang yang menonjol antara apa kaki dengan ini apa? Ya semuanya kaki ya kalau dalam bahasa Indonesia. Bukan telapak kaki gitu. Ini namanya apa ini? Bukan tengah ini loh. Kaki yang bagian bawah ini namanya apa? Kalau bahasa Arabnya kan kodam. Kodam kalau yang atas namanya sak. Nah, yang pertemuan antara itu, perbatasan antara itu dan tulang yang menonjol itu namanya ka'bain. Dan ulama itu sepakat bahwasanya kaki manusia itu punya dua ka'ab, punya dua mata kaki. Semua manusia itu punya dua mata kaki. Ini menurut ittifaqnya ulama ahlu sunnah. Sedangkan Rafidhah, Syiah Rafidhah mengatakan manusia itu cuma punya satu ka'ab. Dan ka'ab yang mereka maksud itu bukan ini, melainkan ini. Ini. Ka'ab yang mereka maksud itu. Makanya di sini juga berlaku hukum bahwasanya di fikih mereka, menurut kepercayaan mereka bahwasanya ka'ab itu dimasah, bukan digusel. Dalilnya apa? Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Wa arjulikum, jadi ma'tuf ala ru'us. Jadi dikasrahkan, wamsahu biru'usikum wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kaki itu tidak digusel melainkan dimasah. Jadi seperti itu ada diusap. Apa? Jadi kaki diusap. Diusap menurut Rafidhah. Kemudian fard yang terakhir adalah at-tartib. Apa dalil tartib ini? Pengertiannya dulu. Tartib itu apa? Wad'u kulli syai' fi martabatih. Jadi meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu makna dari tartib. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam hadis ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, anabda minas sofa awil marwah, apakah kita memulai dari sofa dulu apa dari marwah dulu? Ini dalilnya tentang apa? Sa'i. Maka Nabi bersabda apa? Ibda'u bima bada'ullahu bih. Mulailah dari apa yang Allah mulai. Walaupun ini dalilnya untuk sa'i, tapi kita punya kaidah al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dianggap itu adalah umumnya lafadz. Umumnya lafadz ini bisa diterapkan pada semua bab, tidak hanya untuk sa'i saja. Dalam wudhu pun juga. Walaupun sababnya itu khusus, yaitu datangnya pada masalah sa'i saja. Maka kita ambil kaidah itu. Karena dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah itu ada urutannya.
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian dalil yang kedua adalah orang Arab zaman dahulu, mereka tidak akan membedakan, tidak akan memisahkan antara dua hal yang sejenis, yaitu tangan dengan kaki, itu dianggap sejenis, kecuali karena ada sebab tertentu. Dan sebabnya yang dimaksud di sini adalah apa? Yaitu tadi tartib. Jadi orang zaman dahulu tidak akan menyebutkan sesuatu yang sejenis secara berpisah, kan dipisah dengan apa? Masah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Nah, ini pemisah antara iksilu aydiyakum ilal marafiqi dengan arjulakum ilal ka'bain. Mereka kalau memisahkan seperti itu berarti ada maksud tertentu, yaitu maksud di sini apa? Maksudnya untuk tartib. Kemudian apa lagi? Lahu syurutun khamsatun tahuruma wa kaunuhu mumayyizan wa muslima. Selanjutnya mu'alif ingin menjelaskan kepada kita tentang syarat-syarat wudhu. Yang disebutkan di sini ada 5. Syarat yang pertama adalah tahuruma. Air yang digunakan untuk berwudhu itu harus air yang tahur, bukan air tahir atau apalagi air mutanajis. Oh ya, sebelumnya kita bahas tentang syarat dulu. Apa itu syarat? Syarat itu ma yalzamin adamihil adam wala yalzamin wujudihi al wujud wala adam. Syarat adalah sesuatu yang selayaknya dengan ketidakadanya, maka sesuatu yang lain itu juga tidak ada. Dan selayaknya dan tidak mesti dengan keberadaan dia sesuatu yang lain itu ada ataupun tidak ada. Paham nggak ini maksudnya? Mayal zamin adamihil adam, sesuatu yang selayaknya karena ketidakadanya, maka sesuatu yang lain itu tidak ada. Contohnya apa? Al-wudhu. Wudhu itu adalah syarat dari sholat. Ketika wudhu itu tidak ada, maka otomatis syarat sah sholat itu tidak ada juga. Jadi sahnya sholat itu tidak ada juga. Selayaknya yang karena dia tidak ada, maka sesuatu yang lain itu tidak ada juga. Jadi ketika wudhu tidak ada, sholatnya juga tidak sah. Sahnya sholat itu tidak ada. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam. Dan tidak mesti karena keberadaannya sesuatu yang lain itu ada ataupun tidak ada. Misal wudhu, tadi kan apa syarat sahnya sholat? Orang berwudhu. Ketika orang berwudhu, apakah mesti sholatnya itu sah? Mesti apa tidak? Tidak mesti. Bisa jadi dia tuh berwudhu tapi sholatnya nggak pakai baju, dalam keadaan telanjang. Ya, harus ada sesuatu syarat yang lain yang tidak terpenuhi. Itu makna dari mayalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihi al wujud wala adam.